bagian basis mitela dilipat sebanyak 2 kali. Lalu, bagian tengah lipatan diletakkan di atas alis. Setelah itu, kedua ujung mitela dibalut melewati bagian atas telinga menuju oksiput. Setelah itu, memutar mitela pada daerah oksiput sebanyak 2 kali dan diikatkan di daerah dahi. Selanjutnya, selipkan sisa-sisa kain mitela agar terlihat rapih. Mitela dilipat secara lipat 8. Setelah itu, letakkan mitela di bawah dagu, lalu melingkarkan sisi panjang dari mitela melewati bagian atas kepala dan mempertemukan kedua ujung mitela di bagian pelipis, lalu difiksasi sebanyak 2 kali. Setelah itu, mitela diikatkan pada pelipis kontralateral. Mitela dilipat secara lipat 8. Setelah itu bagian tengah mitela diletakkan tepat di atas luka, lalu memutar mitela di daerah oksiput sebanyak 2 kali. Selanjutnya, mengikat kedua ujung mitela tepat di atas luka. Untuk sisa kain mitela dapat diselipkan agar terlihat rapih. Mitela dilipat secara lipat 8. Setelah itu, menutup luka dengan balutan steril. Di sini kita menggunakan kasa steril. Lalu, bagian tengah mitela diletakkan tepat di atas mata yang terluka. Satu sisi mitela melingkari kepala ke arah bagian dahi kontralateral, sisi lainnya melingkari kepala melewati bawah telinga. Setelah itu, memutar mitela di daerah oksiput sebanyak 2 kali dan mengikatkan kedua ujung mitela tepat di atas luka. Perlu kita perhatikan bahwa balutan tidak boleh menutupi telinga ataupun bagian mata lainnya. Mitela diikat secara lipat 8. Setelah itu, letakkan bagian tengah mitela tepat di atas luka secara oblik. Lalu, lakukan balutan melingkar secara ascending untuk sisi mitela bagian atas dan secara descending untuk sisi mitela bagian bawah, di mana setiap putaran minimal 2/3 bagian dari mitela sebelumnya tertutupi. Kemudian, ikatkan kedua sisi mitela tepat di atas luka. Melakukan fiksasi sebanyak 2 kali di daerah distal secara roll-on menggunakan supporting bandage. Selanjutnya, membalut hingga menutupi seluruh bagian luka, dan untuk jari tangan, lakukan lilitan pada setiap jari. Selanjutnya, melakukan fiksasi minimal 2 kali di daerah posterior.
Posisikan bagian apeks mitela pada daerah bahu yang cedera. Selanjutnya, ikatkan kedua ujung mitela di belakang daerah pinggang. Lalu, ikatkan bagian apeks mitela dengan ikatan yang telah dibentuk sebelumnya. Mitela diikat secara lipat 8. Letakkan mitela di bawah aksila di mana sisi depan lebih panjang dari sisi belakang. Lalu, silangkan kedua sisi di atas bahu dan dilewatkan di antara aksila kontralateral. Selanjutnya, kedua ujung mitela diikatkan pada daerah dada kontralateral. Stabilkan benda yang menancap agar tidak bergerak karena dapat memperparah luka. Jangan mencabut benda yang menancap. Stabilkan benda yang masih menancap dengan menggunakan penutup luka tebal atau berbagai variasi, misalnya membuat pola seperti donat dari pembalut mitela. Selanjutnya kita lakukan balutan dari arah distal ke proksimal. Mitela dilipat berulang kali atau dilipat 8. Selanjutnya bagian tengah mitela diletakkan di telapak kaki korban dan menarik mitela ke belakang engkel lalu memfiksasi sebanyak 2 kali. Setelah itu, mengikat kedua ujung mitela di depan engkel. Lalu, menyelipkan dari bawah masing-masing ujung mitela ke persilangan yang dibentuk oleh mitela yang dipijak dengan mitela yang diputar di belakang engkel. Setelah itu, mempertemukan kedua ujung mitela di depan engkel dan mengikat mitela sebanyak 2 kali. Lalu jika masih ada kain yang tersisa, lakukan hal yang sama. Selanjutnya, merapikan dan menyelipkan sisa-sisa kain agar terlihat rapih. Jika dislokasi engkel disertai dengan pembengkakan, maka pembalutan dilakukan menggunakan elastic bandage. Melakukan pembalutan dari arah distal ke proksimal secara roll-on dan memfiksasi sebanyak 2 kali di daerah distal. Selanjutnya, silangkan perban ke atas tumit di pergelangan kaki membentuk angka 8, lalu turun menyilang kembali ke kaki dan memutari bawah kaki. Lakukan hal yang sama berulang kali hingga pergelangan kaki terbalut oleh perban. Bagian tengah mitela diletakkan di bagian leher belakang, mengitari sisa mitela ke bagian depan badan, dan menyelipkannya di antara lengan dan badan. Menggunakan lutut penolong untuk menegakkan posisi korban, lalu mengikat mitela di bagian punggung sebanyak 2 kali. Selanjutnya, menyelipkan satu ujung mitela ke posisi balut di leher, sambil ditarik.
Setelah itu, mengikat kedua ujung mitela sebanyak 2 kali. Posisikan bagian apeks mitela di bawah lengan yang cedera. Masukkan ujung mitela bagian bawah di antara brachium dan tubuh. Setelah itu, ikatkan kedua ujung mitela di daerah punggung. Sebelum melakukan pembidaian, pakaian dan aksesoris yang menutupi bagian yang cedera dilepaskan atau digunting. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan arteri, tendon, dan nervus. Pembidaian mencakup sendi atas dan bawah dari daerah yang cedera atau melewati 2 sendi. Selanjutnya, menentukan jumlah dan ukuran bidai, lalu memposisikan bidai dengan catatan tidak menutupi bagian yang cedera. Menyelipkan bandage atau kapas ataupun kain pada bagian tulang yang menonjol. Selanjutnya, melakukan pembalutan dari daerah distal ke bagian proksimal dengan melakukan fiksasi 2 kali pada daerah distal secara roll-on. Lalu, melanjutkan putaran menggunakan elastic bandage ke arah proksimal dengan menimpa 2/3 bagian dari bandage sebelumnya. Lanjutkan pembalutan hingga sendi proksimal.